Oke, next. Siswi keperawatan berobat ke poli karena mengalami ketakutan tiap kali melihat jarum suntik. Pasien terkadang enggan untuk masuk kuliah karena mengharuskan untuk praktikum di rumah sakit. Sebelumnya pasien mengatakan terdapat pengalaman buruk dengan dokter senior yang memarahinya di depan pasien saat melakukan tindakan dengan jarum suntik. Defense mechanism pada pasien adalah, nah jadi mekanisme pertahanan itu ada yang matur dan imatur. Bedanya apa? Kalau matur itu outputnya itu adalah hal yang baik, kalau imatur itu outputnya adalah hal yang kurang baik. Contohnya, nah ini adalah pertahanan yang imatur, represi, tidak dapat mengingat, atau dia sengaja melupakan suatu kejadian yang menyakitkan secara tidak sadar. Denial, menolak menerima kenyataan. Nah, regresi, melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan. Proyeksi, memproyeksikan keinginan terpendam yang tidak disukai diri sendiri ke orang lain. Displacement, menyalurkan perasaan ke orang atau ke benda. Misalnya dia marah-marah, misalnya dia dimarahin sama bosnya, atasannya, terus dia pukul-pukulin pohon, itu termasuk displacement. Reaksi formasi ini melakukan hal yang sebaliknya dengan dirasakan. Dia dimarahin malah ketawa, habis itu yang marahin denger dia ketawa makin marah, lucu jadinya. Rasionalisasi, mencari alasan sebagai pembenaran tindakan tertentu. Ini sering dilakukan oleh ya orang kalau apa namanya lagi berantem pacaran, itu rasionalisasi biasa. Simbolisasi, mengubah konflik dalam diri menjadi suatu simbol atau objek atau perilaku yang lebih dapat diterima. Nah, contohnya seperti pasien ini, dia adalah punya konflik, dia takut terhadap jarum, ya kan? Dia takut terhadap jarum, sehingga pasien enggan untuk masuk kuliah. Nah, jadi dari sini kita bisa pikirkan ya, mengubah konflik menjadi suatu perilaku yang lebih dapat diterima. Nah, dia adalah seorang siswi keperawatan. Kita istilahkan perawat. Perawat takut melihat jarum suntik itu kan hal yang sangat tidak mungkin atau sesuatu yang buruk. Nah, dia mengubah itu ketakutannya itu menjadi suatu perilaku yang lebih dapat diterima. Contohnya di sini dia bolos kuliah, enggan masuk kuliah. Itu mungkin orang lebih bisa alasannya bisa diterima untuk bolos. Entah apa dibilang, misalnya sakit atau apa, atau dia alasan malas kuliah aja itu lebih bisa diterima daripada seorang perawat yang tidak bisa pegang jarum suntik. Nah, itu seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh pertahanan yang imatur. Nah, kalau matur, ini dia altruisme, mengatasi masalah dengan menolong orang lain, kan? Matur dia, outputnya adalah suatu hal yang baik. Humor, fokus pada aspek lucu dari situasi yang tidak menyenangkan. Nah, ini pasti ada salah satu teman kita yang suka melucu. Nah, dia sering seperti ini. Sublimasi ke hal yang lebih bisa diterima sosial. Nah, bedanya dengan sublimasi dengan simbolisasi dari kasus tadi, kalau sublimisasi ini adalah outputnya hal yang baik. Kalau yang proyeksi tadi, simbolisasi tadi, ataupun proyeksi ataupun yang lain yang diimatur, outputnya adalah hal yang jelek, ya kan? Bolos kuliah kan hal yang jelek. Supresi, nah ini mekanisme pertahanan matur supresi ini salah satu tanda bahwa seseorang itu dewasa. Ketika dia bisa menerapkan punya pertahanan seperti ini, mengontrol dan menyembunyikan perasaan secara sadar, artinya dia bersabar. Itu definisi dari kedewasaan yang sesungguhnya. Nah, seperti itu.
Nomor 30, Setia Novanto adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019. Tahun 2017 tersandung kasus korupsi yang membuat dia menjadi kejaran pihak berwajib. Di tengah-tengah kasus, dia yang sedang menjadi headline news, Setia Novanto diduga mengalami kecelakaan sehingga harus menjalani perawatan intensif di ICU. Jika Anda sebagai dokter yang sedang jaga, diagnosis apa yang Anda berikan ketika semua pemeriksaan normal? Nah, dia ini khas ya kan. Pernah kejadian, nah ini soal ini diambil dari kisah nyata tahun 2017 yang lalu. Jadi jawabannya adalah malingering. Karena dia berpura-pura sengaja atau membuat gejala fisik atau gejala psikologis, pura-pura gila kayak pura-pura sakit. Tapi dia uh, faktor pendorongnya itu faktor eksternal. Dalam hal ini adalah menghindari kejaran pihak berwajib. Jadi jawabannya malingering. Perempuan usia 22 tahun datang ke klinik dengan riwayat postpartum 1 minggu yang lalu. Selama kehamilan, pasien tampak murung, sedih. Setelah melahirkan, pasien semakin terlihat sedih, jadi pendiam. Pasien tidak mau mengurus bayinya, tidak pantas memiliki seorang bayi. Apa diagnosisnya? Nah, jadi di sini diagnosisnya adalah baby blues syndrome. Nah, jadi baby blues ini dia adalah perasaan sedih atau sindrom sedih yang timbul pasca melahirkan dengan durasi kurang dari 14 hari. Jadi dia bisa sedih, menangis tanpa sebab, mood swing, unenergy, cemas, merasa bersalah, tidak memperhatikan bayi, tidak berharga. Itu banyak penyebabnya. Yang paling penting itu adalah penyebab psikis. Kenapa dia bisa memiliki sindrom seperti itu? Karena dukungan dari suami, terutamanya suami ya, keluarga itu kurang, sehingga dia membuat pasien itu merasa sedih, ataupun dia memang sudah punya riwayat depresi, akan memperburuk kondisi baby blues ini. Nah, jadi ini mungkin dari penyakit ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kalau kita sendiri, kita sebagai dokter, kita bisa mengobati pasien, dan juga sekaligus kita bisa menerapkan ke diri sendiri bahwa dukungan dari keluarga itu sangatlah penting bagi seorang ibu yang baru melahirkan. Apalagi kalau posisinya sebagai suami. Kalau dia nggak punya dukungan yang maksimal, artinya dia gagal gitu buat jadi suami sampai istrinya seperti itu. Nah, tapi satu hal yang penting, jangan sampai terbalik antara istilah baby blues dengan blue baby syndrome. Namanya kebalik, tapi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau di bahasa Inggris kan, kata-kata blues ini dia bisa diartikan dua. Blues dalam arti kesedihan, atau blues dalam arti biru, dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, baby blues, jadi baby kan bayi, blues kesedihan, jadi sindrom kesedihan akibat bayi. Kalau blue baby, blue biru baby, bayi, jadi bayi yang lahir dalam keadaan biru. Itu nama lain dari tetralogy of Fallot, yaitu adalah blue baby syndrome. Jangan sampai terbalik. Kalaupun ada pilihan jawaban, diperhatikan. Nah, selain baby blues itu kalau kurang dari 14 hari. Nah, ada juga kalau lebih dari 14 hari itu namanya depresi postpartum. Dan dia memenuhi kriteria depresi. Ya, memenuhi kriteria untuk ditegakkan diagnosis episode depresi. Dan yang ketiga adalah psikosis postpartum. Dia bisa diikuti dengan gangguan psikosis. Nah, jadi mungkin pasien awalnya baby blues, tapi dia nggak berhenti sampai jadi depresi, bisa sampai keluar psikosisnya. Jadi kalau kita menemui hal seperti ini, kita harus bisa
mentreat dengan sebenar-benarnya. Laki-laki usia 23 tahun dibawa oleh ayahnya ke puskesmas dengan keluhan gelisah sejak 3 bulan yang lalu. Mudah tersinggung, sulit tidur. Gelisah, mudah tersinggung, sulit tidur. Dia menggunakan obat untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi mengerjakan skripsinya. Berarti dia menggunakan zat stimulan. Obat diminum 3 kali seminggu. Dosis ditingkatkan bila ingin lebih bersemangat. Mencoba menghentikan tapi gagal. Nah, jadi obat apa yang mengakibatkan? Jadi dari kalimat yang atas, pasien menggunakan obat untuk meningkatkan semangat. Berarti dia memakai zat stimulan untuk meningkatkan. Nah, dari pilihan jawaban, salah satu zat yang stimulan itu adalah amfetamin. Hanya itu. Ya, diminum 3 kali dalam seminggu, dosis ditingkatkan. Ini adalah sindrom ketergantungan. Kalau dia mencoba menghentikan selalu gagal karena ada keringat dan gemetar. Ini adalah sindrom putus obat. Nah, seperti itu. Nah, ini dia ya. Stimulan, kafein, kopi, kayaknya dia bisa menyebabkan insomnia. Amfetamin, kokain. Depresan ada benzo, ada opioid. Halusinogen tuh bisa ganja, kanabis, LSD. Halusinogen yang membuat halusinasi. Nah, ini antidotumnya. Kalau kokain, benzodiazepin. Kalau intoksikasi, opioid, naloxon, benzodiazepin, flumazenil, cyanida, tiosulfat, organofosfat, atropin. Nah, itu antidotum, mana tahu keluar. Perempuan 39 tahun datang dengan keluhan gelisah sejak 6 bulan terakhir. Gelisah terutama saat suaminya sedang pergi keluar sendirian. Pasien yakin bahwa suaminya keluar akan berselingkuh. Setelah dicek ternyata sedang bekerja. Hal ini membuat dirinya memiliki kebiasaan menelpon suaminya hingga 10 kali dalam satu hari. Pada pemeriksaan psikiatri tidak ditemukan halusinasi. Nah, ini adalah waham, ya kan? Dia meyakini sesuatu yang salah.